Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membahas kali ini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, orang percaya dulunya hidup di dalam dosa, dan ketika percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diciptakan baru di dalam Yesus dan dia punya pekerjaan yang baru. Kalau dulu pekerjaannya adalah untuk mencintai dirinya dan mencintai dunia ini, hidup di dalam kegelapan, maka sekarang pekerjaannya adalah mencintai Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa dari semula Allah merancangkan manusia untuk melakukan pekerjaan. Ketika dia ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk menguasai dan menaklukkan bumi, saudara. Tambah satu lagi, beranak cucu. Artinya dia punya keturunan yang mengasihi Tuhan, yang segambar dengan Allah, dan mewujudkan misinya Tuhan. Dan saat Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib menjadi korban penebus dosa kita. Waktu dia terangkat ke sorga, dia mengutus kita, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan kehendak. Saudara yang terkasih, inilah misinya Tuhan. Efesus 2 ayat 10 sinonim dengan itu. Artinya Anda dan saya ada hari ini karena Tuhan Yesus. Karena diselamatkan oleh Tuhan. Dulunya kita berdosa. Kita diselamatkan dari maut dan neraka. Dan diberikan kehidupan yang baru di dalam Dia. Dulunya kita tidak sanggup memikirkan kehendak Allah. Kita tidak pernah berpikir tentang kehendak Tuhan, tentang mencintai Tuhan. Namun sekarang kita diberikan pikiran Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Kita diberikan kesanggupan di dalam Roh Tuhan untuk melakukan misinya Tuhan. Jadi setiap kita yang diciptakan di dalam Yesus, siapapun kita, bukan sekedar hamba Tuhan yang punya tujuan ini, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tujuan hidupnya adalah melakukan misinya Tuhan. Jadi Anda tidak bisa egois, hidup egois. Kalau hari ini Tuhan memanggil engkau, apakah engkau siap dan mengatakan engkau sedang melakukan misinya Tuhan? Ada begitu banyak orang tidak mengerti hidup ini. Ada begitu banyak orang percaya mereka sukses. Mereka punya kekayaan yang luar biasa. Mereka punya talenta yang luar biasa. Mereka diberikan jabatan yang penting, yang utama. Tetapi semuanya itu menjadi sia-sia. Karena mereka tidak melakukan misinya Tuhan. Mereka menutup mata terhadap kehendaknya Tuhan. Mereka sibuk korupsi. Mereka sibuk menggunakan kekayaan mereka dengan kepuasan duniawi mereka. Mereka sibuk melakukan hal-hal yang mencintai diri mereka sendiri. Dan mereka lupa misinya Allah. Setiap orang percaya harus mengerti dia hadir di dunia ini. Dia diciptakan baru di dalam Yesus. Supaya kehendak Allah terwujud di dalam kehidupannya. Anda tidak bisa tinggal diam menjadi egois, mencintai diri dan mencintai dunia ini dan melupakan Tuhan. Kalau Anda adalah orang percaya, identitas Anda adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab pohon dosa sudah diubah menjadi pohon yang baik. Dulunya kita berdosa, kita hidup cara daging, cara dunia, hidup dalam kuasa kegelapan. Kita tidak tahu menyenangkan Allah. Namun ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia memberikan kita roh kehidupan. Pohon kita menjadi pohon yang baik. Sehingga kita bisa melahirkan yang baik. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan dimuliakan. Dan dunia dapat melihat Yesus hidup di dalam diri kita. Karena itu apapun keadaan kita saat ini. Entahkah kita diberikan kekayaan, keberhasilan, atau belum. Entahkah kita diberikan talenta dan kita mulai menggunakan talenta itu dan berhasil. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Biar orang dapat melihat, dunia dapat melihat Kristus hidup di dalam kita. Haleluya. Saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan takut. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya menabur bagi kerajaan Allah. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman.